Selamat pagi menjelang siang para tojin, Bapak Ibu, segenap para rohaniwan yang kami hormat dan kasih. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tien atas segenap berkah rahmat karunia Tien sehingga kita dapat berhimpun bersama di tempat yang suci ini untuk kita bersama-sama bersyukur apa yang Tuhan telah berikan kepada kita selama ini. Sancai. Bapak Ibu para tojin yang terkasih, sebelum saya ciangtau atau renungan pada hari ini, terlebih dahulu terimalah salam peneguh iman kita. Hanya kebajikan berkenan Tuhan, wei te tong tien. Sancai. Bapak Ibu para tojin yang terkasih, masih di bulan Citwe, saya ambil tema renungan siang tahu pada hari ini, yaitu mewujudkan laku bakti. Kita agama Konghucu menekankan perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari dan memuliakan orang tua kita serta segenap para leluhur. Bapak Ibu para tojin yang terkasih, tentunya kita sebagai umat Konghucu yang taat di dalam menjalankan segala aktivitas kita, di dalam menjalankan kewajiban kita, di dalam kesetiaan kita terhadap agama kita, terhadap orang tua kita, para leluhur kita yang sudah membimbing kita di dalam kehidupan ini, sehingga patutlah kita mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan bagi orang tua kita yang masih hidup, dan bagi orang tua kita, segenap para leluhur kita yang sudah telah mendahului kita, sehingga pada bulan Citwe ini kita bersama-sama melaksanakan sembahyang leluhur dan sembahyang King Hoping. Masih di bulan Citwe ini kita umat agama Konghucu melaksanakan semuanya itu. Bapak Ibu para tojin yang terkasih, di dalam kitab Xiaoqing saya akan bacakan. Nabi bersabda, sesungguhnya laku bakti itu ialah pokok kebajikan, daripadanya ajaran agama berkembang. Duduklah kembali, aku akan bicara denganmu. Ini percakapan antara Nabi dengan Cingcu. Tubuh, anggota badan, rambut dan kulit diterima dari ayah dan bunda. Maka perbuatan tidak berani membiarkannya rusak dan luka, itulah permulaan laku bakti. Jelas Bapak Ibu, kita berasal dari ayah ibu kita. Kita dilahirkan dari ayah ibu kita. Roh yang berasal dari firman Tien ada di dalam diri kita. Kita mengikuti bimbingan agama menuntun kita di dalam penghidupan ini untuk kita bersama-sama memuliakan orang tua kita serta para leluhur kita. Tubuh, anggota badan kita jaga, kita rawat. Jangan sampai rusak, dalam arti
kita dapat menjaga tubuh kita. Dan jangan kita berlain baju. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, lain ceritanya. Ketika orang tua kita membimbing kita di dalam kehidupan ini, kita rawat, kita jaga apa yang sudah orang tua bimbingkan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita masuk di dalam masa remaja kita dari awal sudah dibimbingkan agama kita, agama Konghucu untuk mendidik kita di dalam hidup ini. Tetapi ketika masa remaja, mendapat seorang pacar, mendapat seorang istri, apa yang dapat dilakukan? Kalau orang tua kita masih hidup, masih dapat membimbing. Tetapi kalau orang tuanya sudah meninggal, mau dibilang apa? Siapa yang membimbing? Saudara-saudara kalau masih berkeyakinan sama, tetapi kalau tidak berkeyakinan dengan kita, akan berpindah. Bapak Ibu para tojen yang terkasih, kita ada di dunia ini berkat orang tua kita. Kita menjadi sukses, kita menjadi orang, kita menjadi bapak ibu kita, semuanya berkat bimbingan orang tua kita. Ketika orang tua kita meninggal dunia, periksalah cita-cita anaknya. Apakah anak-anaknya menyatu dalam arti satu dalam ajaran agama kita, satu dalam bimbingan agama kita? Periksa cita-citanya. Makamkanlah sesuai dengan tata susila, dan sembahyangilah sesuai dengan tata susila. Jadi jelas Bapak Ibu ya, ketika orang tua kita meninggal dunia, kita sebagai anak yang sudah mendapat bimbingan dari orang tua kita, yang sudah menjadi orang di dalam hidup ini, jangan lupa apa yang sudah orang tua kita berikan di dalam hidup ini. Makamkan sesuai dengan tata susila. Pada saat hidup kita layani dia dengan tata susila, dengan kesusilaan. Hormati, muliakan, sayangi. Maka pada saat Sinju bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab, jangan melanggar, jangan melawan orang tua. Bapak Ibu pada saat itu, ya wajar ya kalau orang tua, mama papa kita memberi perintah untuk menyuruh kita di dalam dia mau apa, tetapi kita ada sedikit ganjalan di hati kita, itu ada-ada aja ya. Tetapi Nabi mengingatkan kita, jangan melanggar, jangan melawan orang tua ya. Tapi apa yang terjadi sekarang ini beda sekali Bapak Ibu ya. Iya, ada anak membunuh orang tua, ada orang tua mencelakai anak, serba terbalik. Tetapi agama kita justru mengajarkan kita untuk selalu berperilaku hormat, sayang, bakti.
agama kita menekankan kita harus sayang kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita di dalam hidup ini. Bapak Ibu pada Tojina terkasih, ketika orang tua kita masih hidup, apa yang kita lakukan sebagai anak? Ketika ada makanan, kita suguhkan terlebih dahulu, baru untuk anak-anak kita. Kadang terbalik, ya, anak-anak kita dulu, orang tua kita belakangan, atau dapat sisa. Terbalik. Ada pekerjaan, orang tua kita layani. Ada makanan, orang tua kita dulu yang kita kasih. Anak-anak kita, keluarga kita nomor 2. Yang penting orang tua kita. Penuh dengan hormat, penuh dengan kasih sayang. Jangan disia-siakan. Dan pada saat meninggal dunia, barulah kita merasa nangis kegerung-gerungan, minta ampun, ya, mohon ampun, maaf Pak, udah banyak salah, telat. Sekarang mumpung masih ada orang tua kita, layanilah orang tua kita dengan penuh hormat, penuh kasih sayang, muliakanlah. Jangan sampai nanti orang tua kita meninggal dunia, tidak ada yang ngebimbing kita di dalam hidup ini. Tetapi kita masih ada orang tua, puji syukur siatencan orang tua kita masih membimbing kita. Pada saat kita berselisih dengan keluarga, orang tua kita yang menengahkan. Makanya adik-adik sekalian, yang masih punya orang tua, sayangi orang tua. Jangan disia-siakan, jangan dimarahi, jangan membantah, ya. Laksanakan apa yang sudah agama bimbingkan, Nabi bimbingkan pada kita. Jadi ketika meninggal dunia, kita makamkan sesuai dengan tata susila dan sembahyangi sesuai dengan kesusilaan. Lantas bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berlainan agama dengan keyakinan kita? Gimana? Ini ada satu pertanyaan buat kita. Tentunya Bapak Ibu di dalam satu keluarga itu ada yang berlainan dengan kita, berlainan keyakinan dengan kita. Banyak. Ya. Lantas bagaimana ungkapan sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya? Selama dia pada saat hidup, ya, saudara-saudara, maksudnya gini, yang saudara kita berlainan agama, pada saat orang tua meninggal dunia, ikut sembahyang. Kenapa? Kamu berasal dari orang tua kita yang sudah membimbingnya. Jangan ada alasan, gua mah udah lain. Ya. Mereka berani tanggung jawab. Kalau nanti orang tuanya ketika menghadap Tuhan yang Maha Esa, dengan segenap keluarga mendoakan agar sampai peitien keharibaan tien, karena berlainan agama dengan kita, dia tidak mau
bersembahyang. Ada yang begitu kan Bu? Pak? Ada. Ayo kita rangkul, jangan kita diamkan, kita rangkul, kita ajak. Yuk, nih bulan Cit gue atau Cengbeng. Ayo kita bersembahyang. Ya, kita jelaskan baik-baik, jangan sampai tersinggung. Ya, karena lu ada di dunia ini berkat orang tua kita, berkat saudara-saudara kita ya juga yang ikut membimbingnya. Ya, bagaimana arwah orang tua kita sampai PIT nanti kalau tidak didukung dengan anak-anak cucu mantunya, kita tidak tahu orang tua kita selama hidup perbuatannya, karena kita belum lahir ya, pada masa mudanya entah dia berbuat apa. Kita tidak tahu. Tetapi ketika dia meninggal dunia, kita yang berkeyakinan agama Konghucu, kita yang mendoakan, baik Cai Tapgo, Cengbeng, Cit Gue, sembahyang malam tahun baru, kita mendoakan agar arwah para leluhur, papa mama kita bersatu di haribaan kebajikan kemuliaan Tien sehingga menjadi Pei Tien. Kalau bukan kita siapa lagi? Hah? Siapa lagi kalau bukan kita yang mendoakannya? Maka ketika kita sudah mengikuti agama, jalankan, lakukanlah sesuai dengan bimbingan agama. Apalagi kalau Bapak Ibu mau merawat altar leluhur. Bu, acungin jempol. Berkah. Bapak Ibu merawat altar leluhur papa mama, jangan khawatir. Berkahnya berlimpah bawah. Ya, puji syukur. Ketika kita sudah ditinggal sama orang tua kita, apa yang dapat kita lakukan sesama saudara kita? Hidup rukun sesama saudara. Kan di dalam ngoko ada tuh gula Jawa sama rotan. Itu melambangkan anak yang paling tua dapat membimbing adik-adiknya agar hidup harmonis di dalam kehidupan ini. Itu ada maksudnya Bapak Ibu, Pak, ya. Rotan sama gula Jawa. Gula Jawa itu kan manis. Rotan itu alot, kuat. Dipersatukan dengan rotan, manis dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Makanya ada ditaruh di atas pintu. Supaya orang yang paling dituakan itu dapat membimbing adik-adiknya. Itulah maksudnya. Nah, Bapak Ibu, pada kejadian terkasih, mari kita bersama-sama kita rawat orang tua kita sayangi orang tua kita yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia, yang telah mendahului kita. Jangan lupa kita bersembahyang selalu. Baik Cai Tapgo, Cengbeng, Cit Gue. Lantas bagaimana dengan akhir dari laku bakti kita?
menegakkan diri, hidup menempuh jalan suci, meninggalkan nama baik di zaman kemudian, sehingga memuliakan ayah bunda. Itulah akhir dari laku bakti. Bapak Ibu para taujin yang terkasih, kita belajar nggak ada habisnya Bu ya. Kita biar sudah lanjut usia, tetap kita belajar. Belajar mengurus anak, belajar mengurus cucu, belajar di dalam agama. Dan ketika kita meninggal dunia, itulah baru kita selesai belajar. Bagaimana kita dapat memuliakan cita mulia segenap para leluhur papa mama kita di dalam akhir dari laku bakti kita? Kita jaga nama baik orang tua kita. Jangan sampai memalukan. Karena kalau sampai memalukan, dia tidak akan tenang di alam syahnya. Ketika dia melihat saudara anak-anaknya pada berantem, berebut warisan, apakah yang terjadi? Hah? Walaupun orang tua kita telah jauh, tapi rohnya masih bisa memantau, melihat keluarga. Jangan salah. Masih dapat membimbing. Karena roh yang berasalkan dari firman Tien akan kembali kepada Tien. Badan tubuh yang berasal dari sari bumi akan kembali ke bumi. Tapi roh yang berasalkan dari firman akan kembali kepada Tien. Kita hidup di dunia ini masih dipantau, Bapak Ibu. Masih dibimbing terus, ya. Jangan sampai lengah kita, Bapak Ibu. Orang tua kita masih melihat segenap para leluhur kita, ya, kongcoh macoh. Aduh, udah susah dan nyebutnya ya. Ya, itu kita harus doakan juga. Makanya sembahyang Citgo itu sembahyang kepada leluhur, bukan leluhur orang tua aja. Segenap para leluhur kita, kongcoh macoh, udah segala macam cacoh dah kita juga nggak tahu. Ya, iya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu para taujin yang terkasih, dengan bimbingan agama, dengan perilaku kita, bagaimana kita mewujudkan laku bakti terhadap orang tua kita. Mari kita belajar, mari kita ikuti bimbingan agama, sehingga kehidupan kita akan senantiasa diberkahi, dirahmati Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu para taujin yang terkasih, nggak usah takut ya. Kita melaksanakan kayak Tabgo. Bagaimana Bapak Ibu nih? Ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau tidak mempunyai altar, mau sembahyang Tabgo? Silahkan pakai meja, ya. Pakai meja kecil. Kalau nggak ada altar ya, silahkan Bapak Ibu sembahyang. Apa sih sajiannya? Kesukaan orang tua kita. Dia mau roti, ya, apapun sediain. Kalau nggak ada air putih sama air teh, taruh manisan, udah. Kalau memang nggak mampu, nggak mungkin. Kalau nggak mampu sih ya, cuman beli roti doang, betul Bu? Iya, sediain. Doain orang tua kita agar cepat pensiun dari anak cucu kita doakan terus. Cecapko, kita sembahyang. Bapak Ibu para taujin yang terkasih,
Ini bulan Agustus ini saya jobnya bukan main. Saya akuin ya. Saya cabgo di pulau saya Ciangtau. Sekarang saya juga beruntun bulan Agustus ini. Tapi namanya tugas, jalan. Tidak ada kata tidak jalan. Saya cabgo kemarin Bu, saya Ciangtau di pulau. Baru habis seminggu udah dapat Ciangtau lagi. KMBK. Puji syukur saya tension, saya dikasih sehat. Ya. Itu ya, selalu bersyukur. Ya. Apa yang sudah Tuhan berikan kita syukuri. Kalau ada waktu ketika mendapat tugas, jalanin. Berkahnya bukan main Bapak Ibu. Saya sehat di sini, udah berdiri di sini udah bukan main. Ya. Iya. Yuk. Apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah orang tua bimbingkan, kita laksanakan di dalam hidup ini. Agama membimbing kita untuk menuntun kita di dalam kehidupan kita untuk menuju ke rumah sentosa di haribahan Tuhan yang Maha Esa. Berlakulah bajik, berlakulah berbuat baik di dalam hidup, ya. Enggak usah takut, orang yang berkebajikan besar akan dipanjangkan usianya, akan diberkahi di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya. Ya, enggak usah takut. Bapak Ibu para taujin yang terkasih, itulah Ciangtau renungan yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang dapat saya sampaikan ini boleh menjadi renungan, bimbingan di dalam kehidupan kita. Bukan saya menggurui, tidak. Saya hanya mendapat dari kitab-kitab yang dapat saya pelajari. Itu aja Bapak Ibu. Akhir kata, terimalah kembali salam peneguh iman di dalam agama Konghucu. Hanya kebajikan berkenan Tuhan. Wei te tong tian san cai.